Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadibah, NIM C0D018.043, kelas F Perpajakan 2018. Baiklah, saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pertama, ada jenis kas dan setara kas. Kas merupakan harta milik perusahaan yang sifatnya paling likuid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain sehingga kas disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau likuid. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Jenis kas yang pertama ada petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Dan yang ketiga ada pelaporan kas. Selanjutnya jenis aktiva setara kas yaitu mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, giro bank, dan bon kas kecil. Karakteristik kas yaitu kas merupakan aset perusahaan yang likuid. Kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Selanjutnya, konsep pembukuan tabungan. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tujuan tabungan yaitu 1. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok. Selanjutnya, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut SAK etap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual misalnya opsi jual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Yang ketiga tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Pada saat perolehan, perusahaan harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh, kedua diperdagangkan, dan ketiga tersedia untuk dijual. Pada setiap tanggal pelaporan, kelayakan pengelompokan tersebut harus dikaji kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.